وينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al azizur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana ila huda wa nahana 'anil ismi wal 'usyan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Dan hanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan balasan yang sempurna. Siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah yang sangat beruntung. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah memperdaya. Surah Al-Imran ayat 187. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama-sama, sehingga kita mempunyai waktu yang lapang dan punya kesehatan dapat berhadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah kita. Semoga apa yang kita laksanakan merupakan satu amal ibadah kebajikan yang pantas mendapat nikmat di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Kita sekarang berada di masjid di mana Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salahallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Artinya siapa-siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kita berjalan dari rumah atau naik sepeda atau naik mobil, kita berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam rangkaian menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi artinya termasuk jihad fisabilillah di bidang ilmu. Sebab jihad itu macam-macam. Ada jihad bin nafas, yakni orang yang berangkat ke medan perang. Ada jihad bil amwal, jihad dengan harta. Dengan harta dia berjihad, menyumbang untuk pembangunan masjid misalnya, itu termasuk jihad fisabilillah. Kemudian lagi adalah kita jihad bil ilmi, menuntut ilmu pengetahuan, berangkat dari rumah sehingga dapat pahala seperti pahala orang fisabilillah. Dan andai kata kita meninggal dunia di masjid atau di jalan, maka kita termasuk mati syahid. Kemudian lagi Nabi bersabda, "Man wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu." Artinya, jika berkumpul suatu kaum di satu masjid, lalu mereka membicarakan kitab Allah dan mempelajarinya sesama manusia, sesama mereka, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan dan disuguhi bagi mereka itu rahmat, maka dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah
membanggakan kepada orang-orang yang ada di dekatnya, yakni kepada malaikat. Jadi orang yang berkumpul di suatu masjid membicarakan tentang kitab Allah, maka akan diturunkan ketenangan, kedamaian di dalam hati. Makanya disebut dengan rumah Allah, Baitullah, rumah Allah. Masjid itu disebut dengan Baitullah, tempat yang tenang. Kalau kita di rumah, pikiran kusut, coba kita ke masjid, akan mendapat ketenangan. Anak kadang lagi minta duit, di rumah macam-macam, kurang ini kurang itu, kita ke masjid, ada lagi. Jadi timbul ketenangan di dalam masjid. Dan diselubungi mereka itu oleh rahmah, oleh kasih sayang Allah. Maka dikerumuni oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan. Jadi sekeliling kita ini penuh dengan malaikat yang mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan kasihanlah mereka. Allah membanggakan kepada malaikat-malaikatnya yang kita berkumpul di masjid ini. Hadis riwayat Muslim. Nah itu alhamdulillah kita dapat melaksanakan pada malam hari ini. Hadirin jamaah salat yang berbahagia. Jadi ayat yang kita baca tadi ada surah Imran ayat 187. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kalau hidup itu pasangannya adalah mati. Jadi bila kalian nak mati jangan hidup. Artinya kita berani hidup, berani mati. Tapi jangan juga minta mati. Minta mati kada boleh. Bagaimanapun sakitnya penderitaan, kita tidak boleh, ya Allah matikan saja aku. Jangan. Paling-paling kita berdoa, ya Allah aku minta yang terbaik daripada kamu. Daripada engkau, apa yang baik bagiku ya Allah. Jadi jangan minta mati akan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan balasan yang sempurna. Jadi balasan yang sempurna itu di hari kiamat. Kalau ada di dunia, balasan baik kebaikan ataupun kejahatan itu hanya persepot, belum lagi sempurna. Karena di akhirat memang betul-betul sempurna balasannya. Apakah kebaikan atau kejahatan. Kemudian paman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah yang memperoleh kemenangan, keberuntungan, faqad faz. Jadi nang buju-buju beruntung itu itulah orang yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu betul-betul orang yang beruntung, yang mendapat kemenangan. Kemudian Allah mengingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Jadi dunia ini hanya sementara, fana, memperdaya, tidak untuk selamanya. Hanya sebentar saja. Tapi banyak orang yang terlena, tergoda dengan dunia. Ujar India, dunia itu betahe, dunia betahe, ujar India. Kita mau kata juga dalam dunia. Ada orang ini dan dunia itu betahe. Jadi itulah kehidupan dunia. Allah mengingatkan kepada kita. Nah para hadirin sekalian, jadi berarti judul kita malam hari ini judul yang kada menarik. Malah kita kada suka membicarakan, yakni kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Hadirin sekalian berbahagia. Memang kita sadar kelak kita akan menemui saat kematian. Itu sebagaimana yang sering sudah kita saksikan setiap saat, setiap waktu.
Selalu ada. Jadi itu adalah yang hak, yang benar kematian itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau sampai engkau yakin, artinya mati. Ya, hatta ya'tiyakal yakin. Mati itu adalah yang meyakinkan, tidak ada yang meragukan tentang kematian. Pasti semuanya yakin akan mati. Jadi jangan disalah tafsirkan. Bagi ahli tasawuf kadang-kadang ditafsirkan yang lain. Sembahlah Tuhan engkau sampai engkau yakin. Bila kali yakin jangan sembahyang. Nah, sia-sia aja. Walau sebelum burit benar aja sembahyang. Kamu kali yakin, ada usah. Jadi harus yakin, yakin sembahyang. Kemudian ada lagi dibalik pulang. Bila sudah yakin, kada usah sembahyang lagi aja. Ada pulang itu. Sebab sembahyang itu untuk mencapai yakin. Bila yakin sudah, ada perlu lagi sembahyang. Nah, jadi diputar balik. Padahal maksud yakin itu adalah kematian. Itu yang pasti. Kita ini adalah calon mati. Camat itu calon mati. Kalau calon pilkada belum tentu kita tetap pilih. Belum tentu jadi anggota DPR. Belum tentu jadi wali kota, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi menteri atau jadi presiden. Jauh benar. Nang pasti aja nang kita pikirkan apa? Calon mati. Itu nang pasti akan kita temui. Sesuai dengan bunyi ayat di atas tadi. Jadi sisa-sisa umur hidup kita ini adalah penantian menunggu giliran yang tidak seorang pun tahu kapan malakal maut akan menjemput kita. Oleh karena itu kita harus siap setiap saat, setiap waktu kita harus siap. Kenapa? Sebab ketika meninggal dunia semua amal kita itu terputus. Kada kau nambahi lagi kecuali hanya 3 macam sesuai dengan hadis Nabi. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in kata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Artinya apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nang kada putus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini peringatan Rasulullah kepada kita semua tentang kehidupan dunia yang sementara. Jadi kita harus mampu memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini dengan berbagai aktivitas yang berguna. Karena dunia merupakan saat menabur benih-benih kebaikan yang akan dipetik nantinya dalam kehidupan akhirat yang akan datang. Dunia bertanam, akhirat mengatam. Hanya ada 3 amalan di dunia ini yang tetap mengalir pahalanya kepada si pelakunya di akhirat, yakni amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Yaitu pemberian atau peninggalan seseorang yang diniatkannya untuk kebaikan dan manfaatnya berkelanjutan dapat dirasakan oleh orang lain. Seperti umpamanya kita bawa ke tanah untuk pembangunan masjid atau jalanan atau sekolahan atau rumah sakit atau penanaman pohon, mengalirkan sungai, membuat sumur, wakaf Quran untuk masjid itu dibaca orang. Itu adalah amal jariyah yang tidak akan putus-putusnya, merupakan satu perbendaharaan bagi kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, misalnya mengajarkan Al-Quran atau ilmu umum yang bermanfaat bagi dirinya. Kita mengajarkan Al-Quran, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Maka satu huruf itu ganjarannya 10 pahala. Lalu kita ajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Jadi sekali dia membaca dapat pahala, kita dapat juga pahala yang kita ajari.
Kita melajarikan akan 10 mengaji, bilanya mengaji dapat pahala, kita dapat juga pahala, bukan main. Nah, jadi itu manfaatnya guru banyak mendapat pahala karena mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu keterampilan kepada seseorang, kita ajarkan kepada mereka sehingga dengan keterampilan itu dia bisa hidup dengan ilmu itu. Di belakang pemurus itu ada pasar dadakan. Artinya pasar ahad, orang banyak berpindah ke belakang ke pemurus kayak ke masjid. Jadi ramai di situ. Murah-murah. Gumbir itu asal dibawa di lorok habis, orang mau olah macam-macam. Jadi mamanya jalan melihat-lihat. Ada orang bejuhin talo, ditukarin talo, sekaranjang 2 karanjang. Kemudian diulah hintau jaruk. Imadu hintau jaruk dibawa pulang ke situ. Kata hintau tadi disuruh jualakan. Hakon menjualakan airnya payo. Malah kada kahintaluan tagih taros. Jadi beberapa buah wadah untuk ulah hintalo jaruknya. Jadi mamanya kayak ini Haikam. Aku lapah mau ulah hintalo. Kula jari ujar mamanya. Jari mulai hintalo. Nang kada pakai habuk. Jadi hintalo itu dibersihi. Setelah dibersihi lalu dirandam lan banyu uyah kira-kira seminggu. Nah setelah itu lalu dikukus, disumap, sudah masak, tinggal dijual. Nah kemudian hintalo itu dipilih yang baik, disintar. Bila pindah karo berarti hintalo itu kada baik. Bila nang tarang bagus hintalo itu. Dilajari oleh mamanya. Akhirnya tuah hintalo tadi nang menjalinakan itu. Jadi hintalonya dihinya seorang, diulahnya hintalo jaruk. Kalau berjualan mamanya ampe bejual hintalo. Nah, jadi artinya melajari orang supaya kawa berusaha. Jadi kalau diajarkannya pulang ke lain, dapat pahala pulang mamanya. Diajarkannya pulang ke lain, dapat pahala pulang. Jadi itu adalah pahala ilmu yang bermanfaat. Kayak juga ilmu-ilmu yang lain. Tidak akan putus-putusnya. 3, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berdoa untuk orang tuanya merupakan barometer kesalehan seseorang. Nah, jadi untuk menjadi anak saleh ini tidak datang dengan sendirinya, tapi harus melalui usaha yang sungguh-sungguh. Sejak kecil kita didik anak kita itu untuk belajar agama, supaya mereka itu adalah pandai melaksanakan ajaran agama. Jadi mulai harus pendidikan agama. Jadi dengan pendidikan agama itu dia merasakan tentang melaksanakan ajaran agama itu nyaman, mudah, enak dan sebagainya. Sehingga dia menjadi anak yang saleh. Jadi kalau kita biarkan anak itu lepas ke sana kemari, tidak dididik beragama, maka anak itu nanti akan menjadi anak yang tidak saleh, malah menjadi anak durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia terbawa oleh pergaulan-pergaulan bebas. Jadi kita mengharapkan anak kita ini adalah anak pengarang hati, buah jantung pengarang hati, si berantulang, si jantung hati. Kita berdoa. Tapi nyatanya setelah besar bukan anak pengarang jantung, tapi anak yang menyakit jantung, meracun hati, tingkah lakunya setiap hari selalu menyakitkan hati orang tuanya. Kan ada baru-baru tadi di TV, masih di sidang, anak membunuh orang tuanya, 2 orang tuanya dan saudaranya diracun oleh anaknya. Jadi 2 orang tuanya meninggal, tambah saudaranya. Nah, apa sebabnya? Karena dia diperlakukan kasar oleh orang tuanya dan disuruh bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Orang tuanya itu sudah sakit-sakitan, garing-garingan. Jadi disuruh anaknya tenang, mau ongkose. Kemudian nang saudaranya itu kada diminta apa-apa,
lalu iri lawan saudaranya, merasa asa kesulitan hidup, lalu diracunnya orang tuanya tadi, meninggal. Jadi demikian teganya anak itu dengan orang tuanya. Nah, jadi kenapa jadi hal demikian terjadi? Karena lagi halus, tidak dididik beragama, tidak taat kepada orang tua, tidak bisa sopan santun dengan orang tua. Jadi sama dengan membesarkan anak harimau di dalam rumah, imbanya genal menerkam dengan orang tuanya. Ini adalah kisah kenyataan, ini masih disidangkan. Tapi di Jawa, bukan di sini. Jadi secara konseptual, ketiga hal tersebut di atas pada hakikatnya adalah pilar-pilar pembangunan peradaban Islam, yaitu sedekah jariah, itu menyangkut ekonomi, etos kerja dan semangat berderma supaya tinggi. Bukankah kita disuruh supaya banyak ekonomi? Nabi saja lagi harus berdagang, itu masalah ekonomi. Kawin dengan Siti Khadijah, kemudian dimodali berdagang pulang. Jadi ekonomi Anda sangat penting untuk mendukung kemajuan Islam. Juga Sayyidina Utsman pedagang, Abdurrahman bin Auf juga pedagang. Karena umumnya orang-orang Makkah ini karena tanahnya itu kering, tandus, gundul, tidak banyak tanam-tanaman, maka mereka itu ada keterampilan berjualan, berdagang. Akhirnya menjadi kaya raya. Adapun di Madinah itu adalah tipe petani, orangnya itu ada banyak petani karena tanahnya subur. Tapi dengan hijrah ke Madinah, maka tetap saja seperti Abdurrahman bin Auf itu berdagang, malah menjadi orang yang paling kaya. Dapat menyumbang dalam satu peperangan itu 700 ekor unta dengan segala isinya, dengan senjatanya, luar biasa. Nah, jadi artinya apa? Artinya menyangkut masalah ekonomi, sedekah jariah. Jadi kita harus, etos kerja kita harus gigih, ada semangat untuk berderma. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ini penting, ilmu agama dan umum untuk kemaslahatan bersama. Anak yang saleh adalah sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing tinggi, yang menjadi aktor sejarah kemanusiaan nantinya. Kemudian yang ketiga, selalu berbakti kepada orang tua, selalu mendoakan kepada orang tua. Jadi tiga macam ini yang harus kita raih. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang saleh. Supaya apa? Supaya hidup kita akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tapi harus ingat di samping amal jariah ada pula dosa jariah yang diperbuat seseorang di waktu hidupnya akan tetap mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal dunia. Itu dosa jariah namanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsanahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka yang ditinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Lauh Mahfuz. Nah, jadi jauh sebelum ada CCTV yang merekam semua pekerjaan kita, sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan itu, yakni
bahwa Allah akan menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan sewaktu mereka hidup di dunia. Jadi tidak akan hilang, setitik tidak akan hilang, sebaris pun tidak akan ketinggalan. Semuanya akan jelas, tertulis, termaktub di dalam Lauh Mahfuz. Apa yang kita kerjakan. Jadi ini menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quranul Karim. Inilah namanya kita harus berbuat karena ada yang mencatat, yakni malaikat yang selalu berada di samping kita. Jadi kita yakin segala tingkah laku perbuatan kita ini pasti akan dikontrol oleh Allah, pasti akan dilihat oleh Allah, tercatat jelas. Nanti kita membacanya sendiri di hari kiamat. Kita baca catatan-catatan kita itu. Jadi kalau kita ingat ini, maka rasanya tidak mungkin kita berbuat kong kali kong, berbuat curang dan sebagainya. Sebab Allah melihat. Jadi pernah Sayyidina Umar itu berjalan di satu jalan raya dekat kaki bukit, ada seorang anak menggembala kambing, dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Ya bunaya, wahai anak, kemari, ta'ala." "Ya bunaya, kemari wahai anak." Anak tadi datang. Ujar Umar bin Khattab, anak gembala, aku menukarin anak kambing itu seikong dengan harga yang mahal. Lalu ujar anak gembala, tidak bisa tuan. Kambing ini punya tuan kok, yang jauh di sebelah bukit sana. Aku hanya sebagai pengembala. Wah, ujar Umar masa bodoh. Ini ambil duit, kemudian padahal anak kambing itu diterkam oleh serigala. Lalu dia memandang kepada Umar, dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Setelah itu maka dia berkata, "Fa'aina Allah?" Kalau begitu di mana Allah? Allah di mana? Ujar anak gembala tadi, bertakun lan Umar. Nah, kalau tuanku tidak bisa melihat aku melaksanakan ini, tapi Allah akan menyaksikan perbuatan kita. Terharu Umar, titik bunyi mata Umar. Ujar Umar, "Nak, tuan ikam di mana tinggal? Tuh jauh di balik gunung. Coba kita jalan sana." Sampai ke tepi gunung, sampai di situ dipandiri tuannya. Jadi ujar Umar, budak ini akan kubebaskan berapa aku menabus? Ujar tukang gembala, mahal sekali tuan, sekian. Baik, ujar Umar, kubayar. Dibayar oleh Umar, lalu hari itu jadi dibebaskan anak gembala tadi dari perbudakan. Nah, jadi itulah iman yang menancap di dalam dada, di dalam hati sanubari. Walaupun jauh daripada kota di pegunungan, tapi hatinya itu betul-betul tertancap di lubuk hati yang dalam, perasaan bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Lagi di benua pindah alim, maka Jakarta bebas merdeka seperti burung merpati terbang ke sana kemari, hinggap sakanak hati. Ini pengalaman. Nah, pengalaman ulun kan rancak jalan ke Jawa kemana-mana. Banyak godaannya di sana, banyak godaan di Jawa. Jadi pada suatu ketika kami dengan Majelis Ulama seberitaan studi banding mulai Ponorogo sampai ke Jakarta. Dulu Gubernur Said yang membawa, Pak Said membawa studi banding, termasuk almarhum Pak Rafi Hamdi dan lain-lainnya. Jadi seluruh ketua Majelis Ulama daerah dibawa. Ada ulun kan dari Kanwel dulu mewakili dari Kanwel agama sampai ke Malang. Waktu itu di Malang menginap di Hotel Pelangi, di muka lapangan menginap sana. Jadi ujar salah seorang, ini pimpinan Majelis Ulama daerah, kita berjalanan yuk, ujar kemana John? Itu ke Hotel Jakarta, ada ngaranya Hotel Jakarta di Malang.
Hotel Jakarta itu ada orang bebas di sana. Banyak kupu-kupu malam. Lagi kita berjalan ke situ. Ujian apa ke sana? Mursi ya, kita meninggal di situ. Lo kabar, oh Jersiano meninggal di tempat nang kada baik. Bisa kita terkenal. Ikamnya kulut benar ya. Kada kau dibawa kulut benar ya situ. Kan hanya satu mat sudah anak bebas. Boleh lihat nang kayak itu untuk apa dilihat? Kamu sudah tahu aja tempat mesong, tempat nang kada baik. Lebih baik kita menghindar. Pas kita mati kasih itu, ayo kayak apa? Tahabrem ke benua. Nah ini para hadirin sekalian. Jadi di Jawa itu banyak hal-hal yang seperti itu, yang kadang-kadang bebas. Ada juga camat setelah dibanding ke Jakarta sampai ke Ancol. Ancol bahari bebaskan di Ancol itu. Ada mulai kayak warung sakadop. Nah, jadi nang si camat orang kandangan tadi dibawa oleh kanakan kandangan juga tapi di lawas di Jakarta berjalanan ke situ, berjalan berdua sampai ke situ. Sekalinya sampai ke Ancol tadi hilang, si camat tadi hilang, kadada lagi. Kemana cari soalnya kada lawas keluar di kemah nang sekadep tadi keluar. Apa pajar yang tadi di dalam wah ujar sidin ikam ini payah benar yang menjungu salah toha napang jadi dibawa ke sini aku ujar sidin disari ke sidin nang anak-anak membuat tadi menjungu salah toha ujar sidin seorang juga anak masuk ke situ. Nah jadi para hadirin sekalian, jadi itulah amun kada merasa kita diawasi Allah akan terjadi hal yang seperti itu. Tapi kalau kita merasa diawasi Allah, kita cinta Allah, cinta Rasul, kenapa kita berbuat nang dirurhakainya? Nang Allah nih kada suka, berarti kita kada cinta dengan Allah dan Rasul. Padahal kita salat, puasa, semua itu demi untuk kecintaan kita kepada Allah, selain daripada ketaatan. Nah, hakon kita berbuat ketika lengah sedikit saja berbuat yang seperti itu. Jadi bila ada pikiran hendak macam-macam, coba ingatakan kita ini cinta Allah, cinta Rasul, kita hianat kalau kita berbuat yang bukan-bukan. Insya Allah kita akan selamat. Jadi itu keimanan yang menjadi diri kita. Nah para hadirin sekalian berbahagia. Jadi semua itu akan tercatat di kitab mubin. Nah pada kitab yang nyata. Jadi oleh karena itu semuanya tidak akan hilang. Rasulullah bersabda, "Man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Min ghairi ayang kusa min ajurihim syai'an. Artinya barang siapa yang mencontoh dalam satu Islam, satu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sesuatu apapun daripadanya. Jadi siapa-siapa yang berbuat kebajikan di dalam Islam, lalu kebajikan itu dicontoh orang, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala, kemudian pahala orang mencontoh itu sampai hari kiamat tidak dikurangi sedikit juga pun, sama dapat pahalanya. Lawan menggawi, lawan memberikan contoh 10 orang nang menggawi karena kita memberikan contoh 10 itulah pahala mengalir dengan kita. Kemudian siapa-siapa yang memberikan, siapa-siapa yang memberikan contoh di dalam Islam yang tidak baik, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa dikurangi satupun daripada dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu adalah amal jariah. Termasuk juga dosa jariah tadi. Kemudian 2 perbuatan maksiat yang walaupun tidak mengajak orang lain berbuat maksiat, tapi perbuatan itu dicontoh orang lain, maka ia dapat dosa dari kemaksiatannya itu dan dosa orang-orang yang mencontohnya. Seperti apa? Seperti Kabil.
Kabil membunuh Habil, saudaranya anak Nabi Adam. Rasulullah bersabda, la taqtula nafsun zulman illa kana ala bini Adam illa awalil kiflun min damiha li'annahu kana awala min sannal qatal. Artinya tidaklah seseorang itu dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama itu atau Kabil yang mendapat bagian darahnya. Karena itu ia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Jamaah. Nah, jadi walaupun Kabil tidak mengajak orang lain mengerjakan pembunuhan, tapi ia seorang yang melakukan. Nah, tapi yang pertama kali yang melakukannya pembunuhan itu, setelah itu dicontoh oleh orang lain, maka ia mendapat dosa. Setiap kali terjadi pembunuhan di muka bumi ini sampai ke akhirat, dia tetap mendapat dosa. Kan banyaknya dosa pembunuhan mulai zaman Adam sampai hari kiamat. Mengalir dosanya lawan si Kabil karena orang mencontohnya membunuh. Atau misalnya ada seorang wanita berpakaian dengan celana pendek di luar rumah, ada nama nirunya, maka wanita itu mendapat dosa. Pertama dosa dari inya, kedua dosa orang yang menurutnya tadi. Berapa banyak orang menirunya, walaupun ia tidak mengajak, tapi orang mencontohinya, maka dia berdosa. Ya, termasuk orang tuanya yang membiarkan anaknya bersalawat singkat. Kemudian yang ketiga, mengajarkan ilmu untuk berbuat kejahatan, sehingga dengan ilmunya itu dipergunakannya untuk berbuat jahat. Walaupun ia tidak mengerjakan kejahatan, maka ia ikut mendapat dosanya setiap kejahatan yang dikerjakan orang, meskipun ia sudah meninggal dunia. Misalnya mengajari orang mencuntan ayam. Nah, supaya jangan berbunyi, kayak ini caranya, nah, dilejarinya, ditandar jalan pegalangan, hanya ditangkap begamat, jangan bakajutan menangkap, ayam akan diam. Dilejarinya, orang tadi diamalkan orang yang seperti itu, maka dia dapat dosa orang yang mengamalkan tadi. Nah, tetap dia berapa ikon menuruti cara mencuntan ayam, atau mengajari orang membobol rekening orang di ATM, lalu dilaksanakan orang, walaupun kita kadang membobol duit orang, maka kita tetap dapat dosanya. Nah, para hadirin sekalian berbahagia, kemudian Alfred Nobel tersantak ketika surat kabar menulis namanya Alfred Nobel yang penemu dinamit kebangsaan Swedia. Tidak ada yang salah dalam tulisan itu, karena ya memang dia adalah sang penemu dinamit tahun 1867. Tapi Nobel gelisah. Dia tidak ingin nantinya setelah meninggal dunia akan dikenang sebagai ahli kimia, penemu bahan peledak yang sangat dahsyat yang menghancurkan. Lalu dia untuk merumuskan tujuan hidupnya, maka dikumpulkannya lah semua harta kekayaannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk perdamaian dunia sebagai hadiah Nobel bagi siapa-siapa yang menemukan ilmu pengetahuan untuk kesetaraan manusia dan untuk perdamaian dunia. Akhirnya lewat hadiah Nobel dia dikenang sebagai orang yang mendorong terwujudnya kemanusiaan dan perdamaian dunia. Kalau kita ikuti alur pikiran Alfred Nobel, jika nanti kita meninggal akan dikenang sebagai apa? Mungkin tidak dikenang sama sekali, karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya debu kecil di antara luasnya dunia. Terlalu besar kiranya untuk melihat siapa kita. Namun kita juga punya dunia kecil. Sekurang-kurangnya adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, jika sewaktu-waktu kita meninggal dunia, apa yang dikenang oleh mereka, oleh anak kita, istri kita, atau suami? Tentu kita ingin dikenang sebagai orang yang baik, suami yang baik, istri yang baik, tetangga yang baik, sahabat yang baik. Sayangnya kenangan yang baik itu tidak bisa dibangun seketika. Kenangan itu hanya dapat ditabung sedikit demi sedikit, diberikan kepada mereka. Anak-anak kita akan mendoakan kita bila mereka mengenang kita sebagai orang tua yang baik. Tapi bila mereka kehilangan kebanggaan terhadap orang tuanya, apalagi jika meninggalkan rasa malu, aib terhadap keluarga, mana mungkin mereka sudi mendoakan.
memintakan ampun kepada Allah. Jangankan mendoakan, mengenang saja mereka merasa muak karena jiwa mereka terbebani dengan perilaku orang tuanya di waktu hidup. Nah, pertanyaan berikutnya, yang lebih penting, adakah bekal apa yang harus kita bawa untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa? Ketika Idul Fitri tiba, jutaan orang mudik ke kampung halaman biasanya hanya beberapa hari saja, tapi mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa sangat banyaknya. Namun untuk mudik ke akhirat yang abadi, sering kita lupa mempersiapkan bekal yang akan dibawa, atau kita abai, kita tidak peduli, dan kita suka menunda untuk menemukan bekal akhirat. Akhirnya datang maut dengan secara mendadak. Karena itu sebelum tiba saatnya, perbanyaklah amal jariah. Jangan sampai mengerjakan dosa jariah agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian berbahagia. Kemudian sedikit lagi, sampaikan waktunya. Nah, ada yang bertanya? Ya, tidak ada, sedikit lagi. Ini kita menjelang tahun baru. Tahun 2023, masih 10 hari lagi kan, hari ini tanggal 21. Nah, jadi ada pembicaraan yang baik kita simak antara pendeta bertemu dengan kiai, ujar kiai, maaf Pak Pendeta, sebentar lagi 1 Januari 2023 Masehi akan segera tiba. Apa yang dilakukan oleh umat Kristen menjelang tahun baru 1 Januari? Ujar pendeta, kami di malam tahun baru tersebut tidak ada kegiatan apa-apa, seperti biasa saja. Nah, bila jam 9 malam sampai jam 20 kami mengadakan kebaktian di gereja masing-masing, kemudian pulang. Dan paginya jam 7 sampai jam 9 kami ke gereja, kemudian pulang. Ujar kiai, oh jadi itu saja, tidak ada aktivitas istimewa? Ujar pendeta, tidak ada. Ya itu saja. Ujar kiai, apakah dari umat Kristen tidak ada yang turun ke jalan untuk memeriahkan tahun baru Anda? Ujar pendeta, tidak ada. Ujar kiai, kenapa mereka tidak turun ke jalan meriahkan tahun barunya? Ujar pendeta, buat apa turun ke jalan? Tanpa turun ke jalan pun umat Islam sudah memeriahkan tahun baru kami. Ujar kiai, maksudnya bagaimana? Ujar pendeta, ya kami tidak perlu turun ke jalan karena kami sangat mengucapkan terima kasih kepada umat Islam yang telah memeriahkan dan meramaikan tahun baru kami. Coba Pak Kiai lihat, tahun baru nanti yang datang berdagang petasan siapa? Umat Islam. Yang beli petasan siapa? Umat Islam. Yang membakar petasan siapa? Umat Islam, untuk memeriahkan tahun baru kami. Kemudian lagi yang dagang terompet siapa? Umat Islam. Yang beli terompet siapa? Umat Islam. Yang meniup terompet pun umat Islam untuk memeriahkan tahun baru kami. Yang dagang kembang api umat Islam. Yang beli kembang api umat Islam. Yang membakar kembang api pun umat Islam untuk memeriahkan tahun baru kami. Umat Islam berbondong-bondong ke Ancol, ke Taman Mini Indonesia, ke puncak, tempat-tempat rekreasi hiburan, jalan-jalan tumpah penuh sesak, macet jalan, dan merangkak memeriahkan tahun baru kami. Sampai polisi pun kalang kabut mengatur lalu lintas. Jadi buat apa kami turun ke jalan memeriahkan tahun baru kami? Tanpa kami pun turun ke jalan, umat Islam sudah turun ke jalan memeriahkan tahun baru kami. Terima kasih Pak Kiai, sampaikan kepada umat Islam yang telah turut memeriahkan tahun baru kami. Nah, karena itu supaya jangan benar apa yang dikatakan oleh oleh pendeta tadi, maka hendaklah kita di tahun baru itu ada gerakan sepikan malam tahun baru, jangan ikut-ikutan tumpah ke jalan. Kalau semua umat Islam di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia menahan diri untuk tidak keluar malam pada tanggal 31 Desember, tidak membakar petasan atau kembang api, tidak meniup trompet, tapi lebih banyak berzikir, tilawah, insya Allah kita akan bisa membuktikan kepada dunia bahwa malam tahun baru tidak ada apa-apanya bagi umat Islam. Kalaupun ada kegiatan, maka yang terdengar adalah suara zikir, kalimat thayyibah, tausiah
di masjid-masjid atau di musala-musala atau membaca Al-Quran di rumah-rumah Islam. Nah ini yang harus kita rubah kebiasaan memerikan tahun baru dengan banyak-banyak ingat muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita. Maka dengan ini insya Allah kita tidak akan ditertawakan oleh orang-orang Kristen. Nah para hadirin sekalian yang berbahagia, demikian apa yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.